hakim mengabulkan gak sih bang penangguhan-penahanan dari seorang terdakwa? Kalau mengabulkan itu haknya pada hakim. Saya nggak bisa memutuskan ya. Tapi haknya di kita boleh juga dong dia mengajukan. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah urusan daripada hakim. Boleh-boleh aja. Tapi selama bang berpraktis sebagai praktisi hukum sebagai advokat, pernah gak sih bang dikabulkan seorang terdakwa yang ibaratnya pemerasan, apalagi TPPU kan berat kan bang hukumannya, bisa 20 tahun. Bisa gak sih bang dikabulkan selama ini abang? Ini kan baru diduga kan, asas praduga tak bersalah kan. Belum tentu emang di kita tuh melakukan TPPU. TPPU itu sepengetahuan saya, TPPU itu bukan harus tidak pidana awal, juga harus dibongkar juga loh. Nah, ada suatu kejahatan itu. Berarti selama ini abang pernah gak menangani klien TPPU? Pernah, saya menangani TPPU. Terus dia terdakwa meminta penangguhan diperbolehkan atau gimana bang? Bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Itu tergantung daripada hakim. Tapi kalau misalnya terdakwa bersikap kayak emosi atau bikin ricu itu bisa memberatkan hukuman juga sih bang di mata hakim. Kalau kooperatif kan pasti kan diringankan lah, atau gimana? Menurut abang gimana? Ya enggak, hakim pun harus memutus dalam perkara ini harus bijaksana juga loh. Kalau saya tidak berpihak ke Nikita. Seandainya saya bilang Nikita emosi itu kenapa? Kecuali kalau Nikita Mirzani berbelit-belit di dalam persidangan, kan itu loh. Kalau dia emosi atau segala macam, menurut saya ya hakim harus bijaksana dalam perkara ini. Berarti kalau Niki bersikap kooperatif, sopan santun, itu bisa meringankan hukumannya? Bisa, itu hal-hal yang meringankan, masuk dalam hal-hal meringankan. Bang, terkait isi persidangan kan Niki jadi saksi di sidangan Mahil. Niki bilang dia WhatsApp ke Reza Gladys yang terkait dia minta uang 5M dan akhirnya jadi 4M. Dia bilang hanya bercandaan saja, ada emotikon ketawanya. Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti itu, dia masih merasa alibi, alasan dia tidak ada unsur pemerasan ke Reza. Itu hanya bercanda minta duitnya gitu bang. Ibarat begini, kalau saya lihat, saya mendengar juga. Ini kan saya nggak tahu persis di permasalahan. Dikatakan kan duit didikasihkan oleh Reza itu adalah kata salah satu endorse. Sini kita endorse terhadap produk dia. Tetapi kalau memang benar terjadi pemerasan, sekarang aku bilang juga, kita timbal balik juga. Kenapa mau dipas? Kenapa mau transfer? Ada apa perkara ini kan itu? Ada apa terhadap perkara ini? Berarti apa yang didengung-dengungkan selama ini dikatakan produk itu bermasalah ya? Bisa juga. Kalau begitu kan, ini diduga kan, kita diduga ya. Itu harus diselusuri juga. Gitu. Berarti menurut abang Niki tidak ada unsur pemerasan sama sekali? Kalau menurut saya tidak ada pemerasan. Yang dikatakan pemerasan dia terancam. Dia seandainya mengancam, Reza, seandainya kamu tidak mentransfer ke saya, akan saya bongkar semuanya di dalam perkara ini. Nah, mungkin Reza merasa ketakutan. Tapi bang, Niki sudah meminta 4M jadi 5M, itu gimana menurut abang? Itu kan termasuk meminta secara halus pemerasan, bisa dibilang gitu bang? Saya nggak tahu, ini kan di satu sisi kan ada dikatakan itu sebagai jasa endorse-nya daripada si Nikita. Yakin, makanya dibuktikan oleh Nikita di dalam persidangan. Makanya pengacara yang akan membuktikan kalau ini memang jasanya daripada si Nikita Mirzani. Itu. Bang, semakin polemik, semakin nggak kelar-kelar. Ada pesan buat PH-nya Niki, Bang Fahmi Ibrahim, atau buat Niki biar kasus ini terang benderang, biar cepat selesai? Ya, kalau pesan saya, apa yang didapatkan oleh Nikita itu kan seperti kemarin kan ada dibilang ada rekaman suara. Tetapi ingat, aku bilang hati-hati juga, harus didukung oleh yang lain. Nah, untuk melaporkan daripada kasus ini. Kalau memang ada kasus ini, maksud saya seperti katanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun hakim, dia sampai udah melapor ke KPK kan, itu jangan hanya sekadar rekaman aja, harus ada didukung oleh yang lain. Kalau hanya rekaman aja, kita tanda tanya juga, benar nggak rekaman itu suaranya jaksa? Kan itu menjadi masalah loh. Jangan sampai ini nanti menjadi tendangan balik bagi si Nikita Mirzani. Itu. Panas masih hakim mengabulkan gak sih bang penangguhan-penahanan dari seorang terdakwa? Kalau mengabulkan itu haknya pada hakim. Saya nggak bisa. Sekarang kan kita lagi revisi rancangan undang-undang acara pidana itu.
seharusnya menurut saya ini kalau mau bagusnya seperti negara-negara maju yang untuk pembuktian seperti itu polisi itu jangan usah dilibatkan. Jadi polisi seperti kayak pembuktian seperti kayak Jessica kemarin. Akhirnya masyarakat itu kan tanda tanya, benar nggak? Seharusnya polisi itu harusnya kita ini bentuk adalah lembaga independen sendiri. Termasuk ke kasusnya si Lisa ini kan menurut dari Bareskrim dari Polri ya mengatakan kalau itu kan DNA itu tidak cocok, ya kan gitu kan. Sementara pun si Lisa kan tidak percaya, ya sah-sah aja. Makanya saya bilang seharusnya negara kita ini dibentuk adalah independen, jangan dari pihak kepolisian. Itu sebenarnya begitu. Makanya seperti kasus kemarin kan ditanda tanya ada di boleh saya sebut namanya kan Bang Rismon Sianipa. Dia mengatakan seperti kasusnya Jessica. Jessica itu kenapa? Karena polisi di situ konflik interest. Dia punya kepentingan. Seharusnya ada lembaga independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap itu, bukan dari pihak kepolisian. Itu saatnya kita untuk reformasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau masih seperti ini, masyarakat tidak kepercayaan. Menurut saya sah-sah aja, tapi maksud saya tidak perlulah sampai ke Singapura. Di Indonesia aja cukup kok. Banyak itu untuk namanya second opinion. Dia melakukan tes DNA pembanding. Di RCM ada itu, di Rumah Sakit Mitra ada, dan yang lain-lain ada. Tidak berarti sampai ke Singapura, tapi harus ada. Kalau memang si Lisa ini kan tanda tanya terhadap hasil dari pihak Polri, sah-sah aja dia tanda tanya, kan gitu loh. Seharusnya seperti itu. Berarti menurut Abang Lisa sah untuk ibaratnya minta ulang tes DNA lagi, tapi dia merasa kecewa dengan Bareskrim Polri, itu berarti dia tidak percaya dong dengan institusi Polri. Boleh, sah-sah aja. Makanya tingkat kepercayaan, makanya saya bilang tadi, untuk tingkat kepercayaan daripada instansi Polri yang dilibatkan. Hal untuk pembuktian seperti ini seharusnya Polri itu melakukan seandainya tadi pemeriksaan seperti tadi bilang kayak kasusnya Jessica. Jangan polisi yang melakukan pemeriksaan. Itu dari hasilnya itu polisi lakukan ini. Makanya harus dibentuk adalah lembaga independen yang tidak melibatkan daripada Polri. Kalau masih melibatkan Polri ini, masyarakat kan ya menurut saya sah-sah aja, mereka tidak percaya. Nah, tidak percaya ini makanya saya bilang tadi, saya setuju kalau dia melakukan second opinion. Dia melakukan tes DNA tempat lain. Dan RK pun saya bilang kalau memang RK mengatakan tidak, itu kan kenapa dia mesti harus ini? Silakan, di mana aja silakan. Dan menurut saran saya nggak usah lah sampai ke Singapura. Ngapain sih masuk ke Singapura? Di Indonesia udah cukup bagus kok. Kayak di Rumah Sakit Cipto bagus, di Rumah Sakit Mitra bagus, dan lain-lain masih banyak bagus ya. Untuk tes pembanding. Saya sangat setuju apa dilakukan oleh Lisa. Berarti sebenarnya menurut Abang dari Bareskrim itu udah final apa enggak sih? Ya kalau mau dari Polri, dari Bareskrim kan final. Oh berarti final, tetapi kan si Lisa mengatakan dia tanda tanya. Sekarang begini, kita begini aja. Kalau menurut keterangan, ini kan menurut keterangan kan, menurut keterangan Lisa kan dia pernah di Palembang berdua sama RK, kan gitu kan? Pernah, menurut pengakuannya kan, kalau nggak salah begitu, pernah tidur berdua. Nah sekarang aku bilang, perkuat lagi itu keterangan yang itu. Keterangannya itu bisa nggak si Lisa membuktikan kalau si Lisa itu pernah tidur berdua di hotel sama si RK. Berarti kalau tidur berdua petunjuknya ada itu loh. Nah hal seperti ini aku bilang nggak mungkin dong kalau melakukan hubungan badan si Lisa itu membuat video, justru dia menjadi masalah. Nah, kalau sekarang ini aku bilang, saya sangat mendukung sekali si Lisa itu lakukan second opinion untuk membuktikan ini benar atau tidak. Itu loh, jangan satu aja pembanding, sah-sah aja, setuju aja. Makanya kembali lagi saya bilang, saya minta kepada negara kita ini, pemerintah ini, saatnya sekarang ada rancangan kita revisi UKAP ini. Sekarang inilah kita harus melibatkan lembaga independen, jangan dari Polri. Saran saya seperti itu. Selama ini kan dari Polri semuanya. Kasusnya Jessica itu kan dari Polri. Sementara Polri itu punya kepentingan situ. Makanya konflik interest terhadap perkara ini. Nah itu bukan berarti kita tidak. Kalau saya gini tuh, saya bukan berarti kita membenci Polri, bukan. Sama sekali tidak. Sebab negara ini tanpa dari Polri nggak bisa juga. Nggak bisa loh. Tetapi ku bilang biar masyarakat ini tambah lebih percaya.
sebenarnya kita itu tujuan saya, kalau saya mengatakan lebih sayang ke Polri-nya. Kalau ada lembaga lain yang melakukan pemeriksaan itu independen, Polri tinggal menerima aja, atau lebih bagus. Saran saya seperti itu. Jangan sampai polisi sendiri yang melakukan pemeriksaan, maka terjadi kasus seperti Jessica, seperti kasus yang macam-macam lah. Jadi ini anggapan masyarakat seperti direkayasa, anggapan. Tapi kan belum tentu juga Polri itu melakukan rekayasa. Tetapi untuk lebih independen dari dia, silakan ada bikin lembaga independen, bukan dari Polri. Itu saran saya, karena saya sangat sayang ke Polri. Tidak ada niat saya membenci daripada Polri. Sebab saya bilang tanpa Polri negara tidak ada. Berarti kalau misalkan Ridwan Kamil berhak gak sih menolak tes DNA kedua ini? Ya. Karena kan itu udah pindah. Oh nggak bisa dong. Kalau memang benar dia tidak melakukan, kenapa tidak harus takut dong? Kenapa mesti takut? Periksa dong. Saya pun kalau saya memang tidak kan, makanya saya bilang sekarang begini, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ini ada keyakinan saya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa mesti RK takut? Dan kalau menurut pengakuan lisan, pernah dia di Palembang kan? Kalau pernah dengar gitu kan? Pernah dia tidur berdua di hotel kan? Ini pengakuan. Nah inilah saya bilang kalau memang ada terjadi itu, Lisa harus membuktikan. Seharusnya ini. Saya bilang makanya sekarang kan kita lagi revisi rancangan undang-undang acara pidana itu. Seharusnya menurut saya